tinggikan bahwa Engkau besar dan ajaib. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan Tuhan. Bagi kami Tuhan yang hidup sementara di bumi ini Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh menjadi umat pilihan Tuhan, untuk kami boleh berada dalam hadirat-Mu setiap saat dan setiap waktu. Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami, Engkau menjamah setiap kami Tuhan, sehingga Tuhan iman kami senantiasa dikuatkan, karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau beserta dengan kami sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar sebagian dari firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penghiburan dan menjadi landasan untuk kami tetap setia di dalam mengiring Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengar firman Tuhan, juga yang melihat tayangan ini nanti Tuhan, biar mereka juga mendapatkan berkat-berkat dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati dan telinga kami mendengar sabda firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, shalom. Selamat pagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berbakti. Hari ini adalah hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita peringati, kita kenang ya, untuk kita terus bisa memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, mari buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang sudah lama mengikuti Tuhan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan Israel? Saudara, sebagai orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, kadangkala pikiran hati kita adalah pemulihan untuk kehidupan kita secara pribadi. Pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, pemulihan keuangan, pemulihan mungkin bahkan justru dalam gereja Tuhan pelayanan itu sendiri. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, Tuhan tidak menanggapi permohonan murid-murid itu, karena Tuhan punya rencana yang lebih besar dari itu, saudara. Ya, murid-murid minta pemulihan bangsa Israel, tetapi Tuhan Yesus ingin supaya murid-murid menerima kuasa dan menjadi saksi. Ya, jadi persoalan tentang pemulihan jasmani itu, saudara, selalu menjadi prioritas bagi orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang Kristen. Karena dia malu kalau ikut Tuhan, kalau nggak diberkati nanti diejek orang. Ikut Tuhan kalau nggak kaya nanti diejek orang. Banyak sekali pendeta, ya, saya katakan, yang berkata bahwa kalau kamu menabur banyak, kamu akan terima. Bulan depan kamu akan mendapat ini dan itu. Dan itu di YouTube berseliweran, saudaraku. Dan itu dipuja-puja orang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, benar, semua yang ditabur itu akan dituai. Tetapi saudaraku, ikut Tuhan itu bukan persoalan itu. Kalau ikut Tuhan hanya pemulihan jasmani, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nggak usah ikut Tuhan pun, di dunia pun banyak saudara yang kasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, saya suka ketawa, ya. Sekalipun saya hidup membutuhkan uang, membutuhkan ini dan itu, tetapi saya suka ketawa dengan orang yang suka bertanya kepada saya, ya.
supaya kamu diberkati. Kalau saya fokusnya hidup hanya untuk dunia, sudah dari dulu. Bahkan saya dulu dapat tawaran yang saya nggak perlu ceritakan. Ya, kalau saya mau kaya lebih dari dulu, saya sudah kaya. Ya, tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, saya sudah menolak itu dan saya sudah tinggalkan itu. Tapi orang-orang sekarang menghakimi saya sebagai hamba Tuhan dengan persoalan seperti itu. Anda diberkati, dia bukan hamba Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, ya, saya mau tekankan hari ini, saudaraku. Ya. Kadang-kala saya melayani Tuhan, saudara, kita ngajak orang, ngajak keluarga, ya, ngajak anak, ngajak apapun, saudara kasih. Kalau mereka nggak mau, itu bukan urusan kita. Ya. Kita nggak semangat, kita nggak antusias. Ketika kita sudah menetapkan diri untuk berbakti, untuk mengikut Tuhan, apapun keadaan kita harus tetap semangat. Kenapa, saudaraku? Waktu tidak ada yang tahu, dan mereka bertanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Tuhan. Bukan urusan kita sudah sampaikan, saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, saudaraku, yang diminta murid-muridnya, maukah kamu Tuhan pulihkan kami, pulihkan keadaan kami, pulihkan negara kami, pulihkan ekonomi kami? Tuhan nggak jawab itu. Ya. Yesaya pasal 66 ayat 1, saudara. Kalau saudara baca di situ, beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, Tuhan tatanya di mana? Di surga. Rumah seperti apa yang kau dirikan? Saudara, saya mau kasih tahu, gereja, ya, itu hanya tempat untuk berkumpul. Tapi apakah Tuhan ada di sana? Belum tentu, saudara kasih. Kalau hati kita, roh kita tidak pernah mengundang Dia, seberapapun hebat tempat itu, belum pasti ada Tuhan di sana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, maka saudara, saya suka dengan perkataan orang-orang tua dulu, ngaji, belajar tentang agama. Ya. Gedung ini, gedung itu. Ya, itu dibuat dulunya seperti apa? Ya, dulunya seperti apa? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, ada orang yang begitu bangga. Ya, wah, saya punya gedung begini, saudara. Ya, orang-orang yang lain sudah kasih. Kan itu duit dari semua orang yang dibagiin ke amplopnya. Tapi begitu sudah jadi, saudaraku, pendetanya seolah-olah itu hebat tuh kerajaannya sendiri. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, ya, saya bisa mengalami. Saya ikut berpartisipasi. Ya. Tapi orang-orang yang baru datang, yang nggak ngerti, itu berkata bahwa inilah kerajaanku, inilah gedung yang hebat. Tapi Tuhan katakan, rumah seperti apa yang kau dirikan? Makanya Tuhan katakan, kalau dikatakan bahwa Yesus naik ke surga, Dia pergi ke surga. Ya, Kejadian pasal 28 ayat 17. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, inilah pintu gerbang surga. Saudaraku, ya, di mana Tuhan menyatakan diri di dalam gerejanya, di dalam ibadah, itu pintu gerbang surga. Di situ harus ada rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Ya, jangan kita datang kepada Tuhan gak ada rasa takut dan gentar di hadapan Allah. Ya, justru ketika itu Yakub itu dia mencari Tuhan, ya, dalam pencariannya itu dia ada rasa takut dan gentar karena Allah hadir di situ. Tapi rumah sebesar apapun, sehebat apapun tempat untuk kita beribadah, sebetulnya Tuhan berkata, rumah seperti apa yang kau dirikan? Karena Tuhan ingin bertata di dalam hati, bukan di dalam rumah itu. Amin, saudara. Tuhan akan bertata di hati. Ya, bukan ukuran itu, saudaraku. Maka kita kalau kita beribadah, saudara, kita jangan lihat tempatnya. Kita harus lihat siapa yang akan kita datangin. Itu Tuhan. Kita datang bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, saya memang punya prinsip saya sekarang berubah. Prinsip saya adalah saya mencari Tuhan, Tuhan panggil saya memberitakan Injil. Saya tidak peduli dengan orang yang tidak peduli dengan Injil. Saya bilang sama Tuhan, kalau manusia dididik dengan firman Tuhan, dengan hamba Tuhan udah gak mau, saya serahkan sama Tuhan, didik aja sendiri. Benar gak? Kenapa? Seorang hamba Tuhan diutus itu supaya Tuhan gak langsung mendidik. Tapi kalau Tuhan langsung mendidik, parah, saudara. Ya. Maka saudara, saya berdoa seperti itu. Karena apa? Begitu beban saya itu akhirnya seperti terlepas. Ya, karena saya seperti memikul beban itu sendiri.
Tapi saya sekarang menyerahkan sama Tuhan. Tuhan, didiklah. Saudara, kalau seorang hamba Tuhan sudah angkat tangan mendidik manusia, siapa yang akan mendidik saudara? Tuhan sendiri. Ya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan, apa tujuan Yesus naik ke surga? Ya. Tujuan Yesus naik ke surga, saudaraku, karena sudah menyelesaikan karya keselamatan di bumi. Ya. Di dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, ya, itu sebabnya saya katakan, saudaraku, saya sebagai seorang hamba Tuhan, kalau kita dipercayakan jemaat, kita layani. Kalau kita nggak dipercayakan, saya anggap sudah selesai tugas saya. Ya. Saudara, Tuhan Yesus juga seperti itu. Sudah, ya, Dia datang menyelesaikan pekerjaannya, makanannya menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya, yaitu karya keselamatan. Setelah selesai, Dia nggak tinggal di bumi terus. Kalau tinggal di bumi terus kan hebat Tuhan. Ya. Orang-orang nggak perlu takut, wah ada Tuhan. Nah, orang-orang pergi ke Israel, ya, berdukun nanti, Tuhan saya ada gini, tolong dong ramal saya, tolong dong Tuhan. Semuanya diminta, saudara. Di situ tidak akan ada iman, di situ tidak akan ada kedewasaan gereja, maka Tuhan naik ke surga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi saudaraku, kadang kita tuh salah berdoa. Tuhan sudah hadir di bumi, Dia udah naik ke surga. Terus Dia mengirim siapa? Rohnya. Lalu kita minta perwujudan Tuhan. Ya kan, kalau nggak puas. Seneng banget kalau melihat penglihatan. Saudara, saya mau kasih tahu, saudara kasih. Ya. Daud Tony berkata, tidak akan pernah ada yang namanya bapak kita, orang tua kita, nenek moyang kita yang sudah mati dan datang. Dan itu benar-benar rohnya. Bukan, itu roh iblis, saudara kasih. Jadi saudaraku, kalau kita terus mengejar penglihatan, mengejar itu, saudaraku, yang datang siapa? Bukan Tuhan. Tuhan berkata, rohku kukirimkan kepadamu. Roh itu tinggal di dalam hati, saudara. Jadi kalau kita sering, wah saya ketemu bapak saya, persis plek, ya, wajahnya, bajunya yang dia pakai. Karena apa? Makanya saudara banyak belajar, ya. Banyak belajar, banyak membaca buku, ya. Buku-buku rohani, jangan buku hanya masak doang, ya kan? Buku-buku rohani, baca itu. Bagaimana iblis menipu manusia? Ya, seolah-olah atas nama Tuhan, padahal bukan, sudah enggak sih. Coba bayangkan kalau orang tua kita sudah mati, kita sebut-sebut, lalu dia datang, tolong sediakan, ya kan, lembu guling, bukan babi, lembu guling, ya kan, tolong sediakan begini, selamatan, di perampakan, undang semua satu RT, itu pasti kalian nggak akan lakukan itu. Kenapa, saudaraku? Itulah, karena nggak masuk akal, sudah enggak sih. Tapi itu bukan rohnya, roh yang orang mati itu langsung kalau nggak ke surga ya ke neraka udah. Ya, jadi jiwanya itu bisa terhilang. Rohnya tetap kembali kepada Tuhan, tapi jiwanya bisa terhilang. Ya, sorry ya, dia surga itu jiwa itu bukan roh, saudara kasih. Ngerti nggak jiwa itu? Manusia itu ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Tubuhnya kembali ke debu, jiwanya itu yang bertanggung jawab. Rohnya kembali ke surga, jiwanya bisa ke surga, bisa ke neraka. Kenapa bisa begitu, saudara kasih? Karena komponen itu 3 di dalam 1 dalam tubuh kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 58. Dikatakan begini, saudara kasih. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku, kadang orang suka menganggap enteng begini. Kalau kita kebaktian, kalau kita doa, upahnya apa? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau ada orang ngomong kayak gitu, saudaraku, stop, doakan dia, berhenti. Lihat apa yang akan terjadi. Iya, dan saudara kasih.
Saya tidak tahu Tuhan berikan spirit sama saya beda hari ini. Kalau mungkin saudara rasa, ya, stop, jangan doakan. Pengen lihat ya dalam 1 bulan atau 1 tahun itu, nggak usah doakan. Apa yang terjadi, saudara? Jadi saya bilang, ya, mungkin Ibu Dona tahu. Bagi orang-orang yang suka menghakimi, suka mengatakan stop, nggak usah doakan. Pengen tahu lihat Tuhan bekerja seperti apa. Kenapa saudaraku? Orang meremehkan selama ini doa-doa orang benar, doa-doa ya hamba-hamba Tuhan itu yang membuat orang bisa bertahan hidup. Ya, kenapa saudara yang dikasih oleh Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yesus sudah bangkit, sudah naik ke surga. Apa yang kamu lakukan? Doamu, ibadahmu gak ada yang sia-sia, saudara kasih. Termasuk ibadah di Gol ini, saudara kasih. Tidak ada sia-sia. Jangan katakan sia-sia. Dosa Tuhan marah, saudara kasih. Saya baru kali ini ngomong Tuhan marah. Lain-lain kali Tuhan kasih, mengasihi dan sayangi. Tapi Tuhan benar-benar marah, saudara kasih. Karena menganggap remeh apa yang dikarya Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, kadangkala kita perlu, saudara, satu keputusan yang kuat dan radikal. Seperti minggu kemarin firman Tuhan, ikut Tuhan itu mengambil keputusan yang kuat dan radikal. Kalau kita membeli, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita nggak akan mendapat yang namanya kriteria dipilih oleh Tuhan. Nggak ada, saudara kasih. Kita perlu keputusan yang kuat dan radikal, saudara. Ya. Kenapa, saudaraku? Bahwa Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya apa, saudaraku? Ya, Lazarus sudah mati tapi bisa hidup. Lazarus secara manusia sudah berbau busuk karena 4 hari dalam kubur tapi bisa hidup. Kenapa, saudara kasih? Yesus sudah menang. Maka tidak akan sia-sia pekerjaanmu jerih payahmu. Amin. Jadi jangan katakan sia-sia, saudara kasih. Karena apa, saudara? Apapun masalahmu, kalau engkau ada di dalam Tuhan, engkau akan bangkit dan hidup. Ya, karena Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, kita lihat 1 Petrus 3 ayat 22 dan 23. Ayat 22 ya, 23 enggak ada. Ya, nanti saudara baca cari gak ketemu. Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Saudaraku, di sini kenapa sih Tuhan Yesus menaklukkan malaikat? Saya mau kasih tahu, nggak semua malaikat itu benar. Ada malaikat yang jahat, saudara. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, nggak semua malaikat itu nurut sama Tuhan. Ya, dia nggak nurut. Dan kuasa-kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Yesus itu sudah menang, saudara. Ya, Tuhan itu hanya memberi kesabaran, menanti. Ya, kapan engkau ya bisa mengenal Dia, hidup di dalamnya, ya, mengikuti perintahnya. Dan sekarang saudaraku, kalau orang-orang jahat, kuasa-kuasa di dunia, raja-raja kelihatannya menang, itu hanya sementara, saudaraku. Ya, sedang nunggu kehancurannya. Saudara, saya mau kasih tahu, ilmu teknologi hebat dan bagus. Mungkin akan bisa dikatakan firman Tuhan itu jadi nggak dianggap. Tapi bukan berarti firman Tuhan itu kalah, saudara. Langit bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan akan kekal. Saudara tahu, Rusia perang sama Ukraina, ciptakan rudal anti benua. Ada yang tahu namanya? Kalau nggak tahu namanya Sarmat atau Sarla, saya nggak ngerti. Ya kan? Saudara, itu kalau ditembakkan dari Rusia ya, antar benua ke Indonesia bisa nggak? Bisa. Biayanya berapa? Yang dunia kumpulkan ini sebenarnya hanya untuk menghancurkan sesama manusia. Ini bahaya, saudaraku. Karena peperangan, saudaraku, itu dari setan, dari iblis. Jadi dunia bekerja keras hanya untuk apa? Kehancuran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, ya. Saya mau kasih tahu sama saudara-saudara. Maka selesaikan panggilan saudara. Selesaikan tugas panggilan itu. Apa yang Tuhan taruh dalam hatimu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tidak ada seorang pun yang dipanggil Tuhan dengan sia-sia. Saya tidak jadi apa-apa, enggak mungkin. Tuhan memanggil kita punya tugas masing-masing di hadapan Tuhan. Dan kalau kita setia, saudaraku,
ya kita akan selamat sampai akhirnya. Tapi kalau kita tidak setia, ya, saudara, Tuhan punya pengadilan dan kita akan diperhadapkan dengan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Hal yang berikutnya, saudaraku, Tuhan naik ke surga bukan hanya menyelesaikan karya keselamatan di bumi dan menyelesaikannya, tetapi Dia memberikan Roh Kudus-Nya. Kisah 1 ayat 8 tadi, ya. Murid-murid meminta pemulihan jasmani, negaranya, kehidupannya, tapi Tuhan mau supaya kita penuh dengan Roh Kudus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, sebetulnya kita ini sebenarnya nyanyi, melayani musik, ya, melayani kita, kuasa itu hanya ada di dalam kehadiran Roh Kudus. Maka penting sekali ketika kita beribadah, kita memuji, kita menyembah, undang Dia yang masuk. Maka spirit-spirit yang lain harus kita tolak supaya Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita. Saudara mau tengking setan dengan kekuatan kita nggak akan bisa. Hanya Roh Kudus yang bisa. Yang membuat orang sakit itu sembuh, yang membuat orang itu menjadi tetap semangat, itu urapan Roh itu tadi. Dan itu sudah diberikan kepada kita 2000 tahun yang lalu, saudara. Maka di dalam gereja aliran Pentakosta itu selalu ada doa 10 hari. Nah, kita kan nggak disuruh doa 10 hari, ya kan? Tapi kalau ada sebetulnya kan bagus, ya kan? Kenapa tradisi itu hilang dari gereja? Karena tadi, emang Pak, kita ini nanti nggak makan, nggak cari duit, nggak doa terus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, padahal itu saudara yang kasih dilakukan mungkin bisa malam hari. Tetapi saudara itu sudah hampir hilang, tapi masih ada, ya, masih ada yang meneruskan tradisi itu, doa. Tapi bukan doa meminta Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah turun. Berdoa untuk mengobarkan api Roh Kudus, ya kan? Saudara, kita lihat dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 16. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, artinya apa? Kalau Yesus tidak naik ke surga, Dia nggak akan turun. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dan kalau Ia datang, Dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yang membuat kita sadar akan dosa itu Roh Kudus. Kalau kita masih sadar akan dosa, berarti Roh Kudus masih menolong kita. Tapi kalau sudah nggak sadar, ya itu sudah Roh Kudus sudah kabur. Ya, bahasa Betawinya gitu, kabur, sudah pergi, meninggalkan. Nah, dikatakan apa, saudaraku? Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi rupanya orang nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya sama firman Tuhan itu, nggak usah berbuat maling, judi, apapun, sudah berdosa dulu. Ya. Orang nggak percaya Tuhan itu sudah berdosa dulu. Maka saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang berkata begini, udahlah nggak usah kebaktian, yang penting berbuat baik. Dari mana asal usulnya? Kamu nggak percaya Tuhan aja sudah berdosa. Ya kan? Kebaikan kita itu seperti kain lara tanpa Tuhan. Yang menilai kita bukan manusia, saudara kasih. Filsafat manusia berkata yang paling berbuat baik. Kapan kamu berbuat baik? Ada batu di jalanan kamu nggak ambil. Ada orang sakit dia di jalan, orang gila di jalan kamu nggak ambil kok. Ya kan? Kapan? Saudara, hartamu banyak, ya. Tetap untuk milikmu. Kapan kamu berbuat baik, saudara kasih? Jadi filsafat dunia ini kelihatannya bagus banget. Yang penting berbuat baik, nggak usah ibadah. Gak usah memuji Tuhan, saudara. Kapan kamu berbuat baik? Ya, kesinggung dikit, ya, dendamnya 10 tahun. Ya kan? Kapan berbuat baik, saudara kasih? Ya kan? Saya ketawa. Kapan berbuat baiknya? Ya kan? Apakah dunia menikmati kebaikanmu? Ya kan? Gak ada, saudara kasih. Kita ini bisa menjangkau hanya beberapa orang. Gak bisa berbuat baik selamanya. Tapi kalau kamu di dalam Tuhan kamu percaya akan kebenaran, maka sekecil perbuatan baikmu itu tercatat. Itu jangan dibalik, saudara kasih. Maka hati-hati dengan filsafat dunia. Filsafat dunia seperti itu untuk menjauhkan diri dari manusia. Filsafat dunia berfokus pada namanya humanisme, yaitu kemanusiaan. Yang penting aku nggak nyubit kamu nggak nyubit aku, udah selesai. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada yang menjamin. Suatu ketika, saudara kasih, kalau nanti diperhadapkan dengan pengadilan Kristus, orang banyak akan menyesal.
Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Saudaraku, kebenarannya Yesus adalah Tuhan. Yesus, Tuhan itu adalah roh. Allah itu adalah roh. Ketika dia menjalani atau mengerjakan karya penebusan, dia jadi manusia. Untuk apa? Untuk memberikan darahnya sebagai tebusan. Setelah selesai, aku pergi kepada Bapa, bukan berarti gini, Pak, aku pulang ya. Enggak gitu, saudara kasih. Itu bahasa manusia. Artinya, Yesus kembali kepada kodratnya yang roh tadi, yang enggak kelihatan lagi. Ya, roh itu enggak kelihatan, saudaraku. Sampai Yesus menyatakan diri yang kedua kali datangnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, ya. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, Roh Kudus tidak akan pernah beda dengan firman Tuhan. Saudara harus pahami ini. Maka saudara, banyak orang memakai nama Tuhan. Itu benar, Mesias palsu. Ya. Saya kemarin mendapat di Facebook suatu renungan Petrus Agung Purnomo, kumpulan renungan Petrus Agung Purnomo. Saya masuk, langsung diarahkan ke WA. Ketika diarahkan di WA, saudaraku, di situ muncul perempuan cantik. Benar, perempuan cantik, dan dia mengenalkan diri. Halo brother, nama saya Lina. Ya. Begini. Nah, setelah itu saya diarahkan dan dia berkata bahwa saya tidak boleh komen dan saya harus mengikuti pelajaran dari dia. Rupanya pelajaran itu, saudaraku, itu dari gereja Allah yang Maha Kuasa yang pusatnya ada di Cina. Gereja ini gereja sesat, saudara. Tapi tentang ilmu pengetahuan hebat, saudara kasih. Kalau saudara nggak hati-hati, saudara akan terbawa itu. Ya, gereja-gereja di Indonesia itu banyak orang jemaat awam tertipu. Ya, dia berkata apa, saudara kasih? Ya, tentang penyakit, kejadian penyakit, tentang apa, pokoknya masuk akal secara manusia. Saudara tahu bahwa Yesus datang perlu media, dan datangnya adalah sudah datang kedua kali, yaitu suami istri orang Chinese ini, saudara kasih. Di gereja Allah yang Maha Kuasa, tandanya salib, ada tanda burung merpati biru. Ketik di Google gereja Allah yang Maha Kuasa, nanti saudara akan tahu itu gereja sesat, saudara kasih. Karena Yesus sudah datang di sana. Yesus sudah datang. Yesus berkata, saudaraku, kalau kita nggak dipimpin Roh Kudus, banyak orang akan memakai namaku dan juga memakai Roh Kudus. Ya. Seolah-olah begini, begitu. Tapi kok bertentangan dengan firman. Nah, kalau kita bertentangan dengan firman, yakinlah itu bukan dari Tuhan. Saudara berhak tolak. Sekarang tegas-tegas saja, saudara kasih. Ya, saya itu gitu orangnya. Gitu gimana Pak? Ya gitu. Orangnya nggak enakan hati. Tapi Tuhan ajar saya, jangan takut jadi hamba Tuhan. Ya. Jangan takut kamu dibenci orang. Kalau nggak benar, katakan nggak benar. Jadi saya kalau suatu ketika ketemu hamba Tuhan nggak benar, menubuat nggak benar, saya mau katakan aja langsung di depannya, kamu nggak benar. Kalau orang benci, biarin aja. Memang kita ini, firman Tuhan minggu kemarin apa? Kita ini orang asing di dunia. Kalau dunia suka sama kita, dunia ngebet sama kita, saudara hati-hati bahwa saudara sebetulnya nggak memiliki surga. Yang benar itu, dunia pasti nggak sepakat dengan kita, nggak setuju dengan kita. Itu jelas bahwa kamu adalah anak Tuhan, kamu orang asing, kamu nggak disetujui dunia. Karena sesuatu yang disetujui dunia bermusuhan dengan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, kalau dulu saya suka begitu, nggak enak hati lah, nggak enak gitu. Ya, sekarang nggak enak hati, hatinya aku enakin. Ya kan? Saya mau ngomong terus terang, ya. Saya mau bicara yang apa adanya. Nggak usah enak-enakan hati lagi, karena nggak enakan hati itu sudah dipakai setan supaya kita nggak jujur, supaya kita ini nggak apa adanya. Hal yang berikutnya, saudaraku, ya, nanti kita nggak pulang. Yang ketiga, Yesus naik ke surga itu menjadi imam besar buat kita. Ya.
Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Dikatakan karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kita memiliki imam besar agung. Imam besar itu tugasnya menjadi perantara. Ya. Jadi imam besar kita bukan siapa-siapa, saudaraku, tapi Tuhan Yesus Kristus. Tidak perlu pengantara lagi. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Saudaraku, ya, imam besar kita ini, saudara kasih, adalah imam besar yang pernah dicobai, yang pernah susah. Ya. Kenapa, Bu Dona? Ada yang ganggu? Karena kalau begini-begini saya yang terganggu. Ya. Sampai di mana saya bingung. Ya, jadi imam besar kita ini adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, kadang kita lupa bahwa ketika kita susah, sedih dan sakit, Yesus juga rasain itu. Ya. Sebab itu mari kita penuh dengan keberanian, ayat yang ke-16. Menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ngobrol kesedihan kita, rasa terganggu kita, sakit hati kita, sama mungkin sama pasangan, mungkin sama keluarga, itu sebetulnya saudaraku nggak membantu apa-apa. Kadang-kadang dihakimi iya, nggak membantu apa-apa saudaraku. Lebih baik kita ngadu kepada imam besar itu, karena dia turut merasakan, saudara kasih. Kadang-kadang kalau kita kepada manusia itu hanya dihakimi, ya karena begini, karena begitu, saudaraku. Tapi kalau kita ngadunya sama Tuhan, biarlah itu Tuhan yang tahu, biarlah Tuhan yang beracara, saudara kasih. Ya. Jadi di dalam Roma pasal 8 ayat 33 sampai 37 dikatakan apa? Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah yang menjadi pembela bagi kita, malah menjadi pembela bagi kita. Maka ayat 37, tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita punya pembela. Dan pembelanya adalah imam besar kita sendiri yang bisa merasakan. Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, kita kan sakit hati banget ya kalau kita nangis orang ketawa. Kalau orang ketawa kita nangis. Tapi Tuhan itu sebetulnya ketika kita nangis, Tuhan ikut nangis loh. Karena di sini firman Tuhan katakan Dia turut merasakan kesedihan kita. Dia jadi pembela kita. Ya, di surga Dia menjadi pembela. Maka apapun, sekuat apapun yang menggugat, yang menghukum orang percaya, kalau engkau tetap di dalam Tuhan, engkau pasti lebih daripada pemenang. Itu firman Tuhan. Ya, bukan saya yang berucap, tapi firman Tuhan. Ya. Jadi saudaraku, apapun masalahmu sekarang, mengadu dengan Tuhan. Tetap berpegang teguh dan berharap kepada Tuhan. Karena apa saudaraku? Di dalam Dia pasti ada pertolongan. Kenapa? Tuhan sudah menang, sudah sukses, sudah berhasil melewati semua itu, dan Dia menang, saudara kasih. Maka kita yang ada di dalam Dia pasti diberi kemenangan. Itu logika berpikirnya seperti itu. Ya, terus yang terakhir, saudaraku, Yesus naik ke surga. Ya, menyelesaikan karya keselamatan di bumi sudah selesai. Memberikan Roh Kudus-Nya. Yang ketiga menjadi imam besar. Yang terakhir menyediakan tempat buat kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, bersyukur saudara dikasih tempat di bumi, punya rumah di bumi. Tapi seandainya nggak punya pun di surga ada rumah. Amin. Amin. Jadi saya berpikir saudaraku, kita kan senang kalau rumah kita bagus, benar nggak? Senang nggak? Senang, ya kan? Kita nginjak lantai bukan nginjak tanah, ya kan? Kita meraba bukan batu-batu yang kasar menjadi halus karena diaji. Tetapi saudaraku, seandainya Tuhan izinkan kita nggak punya apapun, Tuhan berkata apa? Aku tuh pergi ke sana, bikin tempat buat kamu. Kalau rumahmu sudah selesai, aku akan jemput, baik secara pribadi maupun secara umum. Siapa yang sudah siap dijemput Tuhan? Saya juga, saya siap-siap aja. Untuk apa coba aku tanya? Benar nggak? Kalau memang Tuhan sudah saatnya, ngapain kita tahan-tahan? Saudara, saya mau kasih tahu, ada seorang raja, Hizkia namanya.
saat dia sakit, Tuhan berkata, kamu pasti mati. Tapi dia minta, dia doa. Dikasih berapa tahun? 15 tahun. Tapi di akhir 15 tahun ini, Hizkia bertindak yang menghancurkan kerajaannya. Maka Tuhan lebih tahu sebetulnya. Ya, masih muda dijemput Tuhan. Mungkin banyak dosanya, itu manusia. Tapi Tuhan gak gitu. Lebih baik gua ambil tahu supaya damai sejahtera timbul. Kan gitu, saudara kasih. Saya nggak tahu ya kenapa saya 2 minggu ini saya pengennya ke surga. Mungkin kan di dunia banyak tantangan kali ya. Kemarin kita berbicara tentang bahwa kita hanya sementara di bumi. Saudara, kalau di bumi ini lama, saudara, itu saudara butuh biaya banyak. Benar nggak? Nah, kalau di bumi lama biayanya nggak ada, nah itu ya amsyong, saudara, ya setengah mati, ya kan? Kenapa, saudaraku? Karena kalau di bumi semakin tua semakin banyak kebutuhan, ya kan? Kalau dulu ya kan masih muda kayak Kristo gitu mah enak, ya. Mandi malam nggak apa-apa, mandi pagi nggak apa-apa, jam 1 malam juga nggak apa-apa. Coba orang tua habis maghrib aja mandi, besoknya meriang, butuh tolak angin, butuh bodrek, butuh macam-macam, saudara kasih, ya kan? Nah, saya mau kasih tahu saudara, ya. Maka kalau kita bergumul, berserah sama Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki rumah kita sudah siap, semuanya sudah siap di surga, terima kasih. Ya, Tuhan pasti balik untuk jemput kita. Persoalannya, umatnya siap nggak? Yang tadi aja yang siap 2 orang, ya kan? Kadang-kadang kita terlalu sayang sama dunia ini. Tapi kemarin katakan apa? Surga hanya milik orang yang merindukan tanah air surgawi. Benar nggak? Ya. Kalau kita nggak siap, ketika sangkakala berbunyi, kalau sangkakala berbunyi sudah nggak siap. Oh, Tuhan Yesus datang. Apa kita berkata, janganlah Tuhan, saya nggak siap. Ya kita ditinggal. Kalau kita ditinggal, siapa yang nanganin kita? Antikris. Kan parah, saudara kasih. Ya, secara pribadi Tuhan bisa datang. Kalau rumah kita sudah siap, Tuhan bisa datang secara pribadi mengajak kita. Kamu sudah siap. Ya kan? Oh jangan Tuhan, saya pengen punya cucu 20 lagi. Ya saudara kasih Tuhan, ya itu hak kita semua. Tapi saudaraku, ya Tuhan lebih tahu yang terbaik buat kita. Jadi Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, kita mau bersama dengan Tuhan di surga. Jangan sampai Yesus berada di surga, kita berada di tempat yang lain. Maka Tuhan ya memberikan 2 saksi malaikat. Waktu dia naik ke surga, Yesus berkata, malaikat itu berkata, hai orang-orang Galilea, ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali. Kapan Yesus datang kembali? Bukan kapan-kapan. Segala sesuatu yang sudah siap, dia pasti datang. Dan itu yang kita percaya bersama. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, mari kalau kita punya masalah, kita punya pergumulan, dia imam besar agung, dia siap tampung semua masalah kita. Ya, Yesus datang. Ya, Yesus naik ke surga. Dia menjadi pembela, menjadi imam agung. Dia juga menyediakan tempat buat kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyanyikan sebuah pujian tadi. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah.